Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bahasa Inggris Niaga modul ke-6 kegiatan belajar 1. Kita akan membahas mengenai istilah ekonomi yang diawali dengan huruf O. Istilah pertama adalah OECD atau OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Ini adalah sebuah organisasi negara-negara industri berdasarkan pada Paris Club ya, yang merupakan negara yang terbaik, artinya negara yang paling maju. Ya. Pada tahun 2003, membernya atau anggotanya itu ada 30 negara. Tadinya itu adalah 20 negara. Ya. Tadinya OECD itu adalah negara-negara yang diberi oleh bantuan Marshall Plan. Seperti kita ketahui, negara-negara yang diberi bantuan Marshall Plan dari Amerika Serikat itu adalah negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Data-data dari OECD itu juga menjadi bahan bahan pembuatan kebijakan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, misalnya kita membicarakan tentang PISA. Ya. PISA itu adalah assessment atau pengukuran tingkat literasi atau tingkat penguasaan ilmu dasar di negara-negara maju dan dipakai juga akhirnya di Indonesia. Ranking PISA di Indonesia tapi itu termasuk rendah. Ya. Juga kemudian mereka juga menyediakan banyak analisis empiris. Empiris itu berdasarkan kenyataan. Ya. OECD juga menyediakan banyak laporan tentang kinerja ekonomi dari masing-masing negara yang seringkali menjadi bahan informasi yang sangat berguna dan sangat jarang menjadi kritis ya, dan jarang menjadi kritis bagi kebijakan-kebijakan pemerintah karena kan namanya saja penelitian ya, jadi tidak begitu bisa mengkritik pemerintah ya, namanya penelitian dari OECD. Offshore itu artinya adalah lepas pantai. Ini terjadi ketika sebuah usaha atau seseorang itu berusaha lepas dari jeratan hukum suatu negara. Sebagai contoh, kita tahu beberapa periode yang lalu ketika di Indonesia itu marak persaingan politik ya. Kemudian ada dokumen Panama Papers. Panama Papers ini berarti pengusaha-pengusaha Indonesia, daftar pengusaha-pengusaha Indonesia yang melarikan dananya ke negara-negara yang menyediakan penyimpanan dana dari Indonesia tanpa kena pajak gitu loh. Saya tidak akan menyebutkan tokoh-tokoh politiknya, tapi di Indonesia itu banyak ya, bahkan seringkali memalukan. Karena berarti mereka menghindari pajak di Indonesia. Mereka banyak uangnya misalnya miliaran bahkan triliunan. Dan itu tidak disimpan di Indonesia karena menghindari pajak di Indonesia dan disimpannya di luar negeri. Kenapa? Pertama itu menghindari pemeriksaan. Pemeriksaan di Indonesia seperti kita tahu ada PPATK ya, PPATK. Ketika suatu transaksi perbankan itu mencurigakan, itu akan diperiksa oleh PPATK dan bisa menjadi bahan pidana ya, ketika ada misalnya pencucian uang. Tapi ketika orang-orang yang punya uang nggak jelas, terutama uang-uang yang nggak jelas atau ingin menghindari pajak ya, atau menghindari pemeriksaan PPATK, mereka melarikan dananya ke bank-bank offshore, bank-bank yang berada di luar hukum Indonesia. Ya, saya tidak akan membahas terlalu jauh, ya kan Anda nanti mencari informasi di dalam berita-berita. Ya. Nanti akan banyak mengetahui mekanisme atau mengetahui banyak ketidaktransparanan modus atau tindakan-tindakan supaya menghindari pajak atau menghindari pemeriksaan keuangan dari aparat di Indonesia. Ini sebenarnya meniru ya dari negara-negara yang sudah ada, misalnya di Amerika Serikat atau di Inggris. Inggris itu punya negara-negara kepulauan yang ada di luar hukum Inggris itu sendiri. Contohnya kalau di Eropa itu ada Malta. Malta itu bukan termasuk Inggris, tapi ya, ada British Virgin Island. British Virgin Island itu juga salah satu negara yang menampung uang-uang nggak jelas dari politisi-politisi atau dari pengusaha-pengusaha yang dapat uang nggak jelas itu ya. Misalnya di British Virgin Island atau di Malta. Malta itu sebuah negara Eropa yang juga menjadi tempat pencucian uang ya, istilahnya pencucian uang.
Jadi offshore itu konotasinya negatif ya, konotasinya jelek karena dipakai biasanya untuk mencuci uang. Kalau zaman sekarang mencuci uang itu bagaimana? Mencuci uang itu juga sekarang macam-macam lagi. Contohnya ada dengan memakai apa itu istilahnya digital money, misalnya Bitcoin. Bitcoin itu juga salah satu cara untuk mencuci uang ya. Karena itu banyak otoritas pemerintahan negara itu yang tidak menyukai Bitcoin karena pemilik Bitcoin itu tidak bisa dilacak dari mana didapat sumber uangnya. Misalnya Anda seorang, misalnya ini ya, saya tidak bilang Anda ya. Misalnya ada seorang uh, bos narkotika. Bos narkotika ingin menabung uangnya di bank, pasti akan kena pemeriksaan dari PPTK negara setempat ya. Maka mereka bisa saja melarikan uangnya itu dalam bentuk Bitcoin. Seperti itu. Ya, jadi Bitcoin itu tidak disukai oleh banyak otoritas negara karena tidak bisa untuk melacak sumber-sumbernya. Bisa saja uang tersebut uang haram atau uang dari pencucian uang, uang narkotik, uang perdagangan manusia dan lain sebagainya. Kemudian Occam's Law. Ini adalah hukum Occam yang dimana menyatakan bahwa ketika apa yang terjadi pada tingkat pengangguran ketika ada terjadi perubahan GDP berdasarkan dari riset dari Arthur Occam ya. Diperkirakan bahwa jika GDP itu tumbuh sekitar 3% per tahun ya, maka tingkat pengangguran itu akan tidak berubah. Jadi ini adalah tingkat GDP di mana tingkat penganggurannya tidak berubah. Tapi jika semakin tumbuh meningkat, maka penganggurannya akan turun ya. Misalnya meningkat 5%. Maka di sini tingkat penganggurannya itu akan turun 1%. GDP-nya meningkat 5%, penganggurannya turun 1%. Seperti juga ketika ada kenaikan 2%, berarti 3% di bawah 2% ya, kenaikan 2% GDP, maka akan ada peningkatan pengangguran 0,5% dari pengangguran itu ya, tingkat pengangguran meningkat 0,5%. Ini menurut hukum Occam. Selanjutnya oligopoli. Oligopoli itu terjadi ketika ada sedikit perusahaan mendominasi pasar. Mereka bisa saja menciptakan sebuah kartel ya, atau monopoli. Tapi seringkali yang namanya oligopoli itu tidak formal, tidak resmi. Seperti saya sebutkan tadi, kemarin dulu itu ada Honda dan Yamaha itu mendapatkan gugatan kartel ya. Entah bagaimana pembuktiannya, tapi mereka kedua perusahaan tersebut sudah didenda dan membayar dendanya berapa M gitu ya. Tapi kemudian apakah setelah itu mereka menurunkan harga? Tidak, mereka tetap menaikkan harga karena mereka melakukan oligopoli secara tidak formal. Tidak mungkin mereka membuat suatu keputusan bersama di atas kertas menyatakan, oh kita akan menaikkan harga bersama-sama atau tidak akan menurunkan harga bersama-sama. Kalau itu ada dokumennya sudah pasti dan itu terbukti langsung kena undang-undang anti monopoli kan seperti itu. Ya. Selanjutnya, OPEC. OPEC itu adalah kartel tingkat dunia ini ya. Di antara negara-negara yang pengekspor minyak. Indonesia sudah keluar dari OPEC karena Indonesia bukan negara pengekspor minyak lagi, tapi Indonesia sudah menjadi negara importir minyak. Ya. Sebenarnya OPEC itu salah dulu tahun 1970-an itu salah salah langkah ya karena sebenarnya tanpa mengurangi produksinya harga minyak dunia itu sebenarnya juga akan meningkat dengan sendirinya. Ya. Dulu Indonesia mendapatkan istilahnya durian runtuh karena harga minyak dunia itu meningkat ya tahun 70-an. Dengan taktik OPEC itu menurunkan produksinya. Ketika jumlah produksinya turun, maka harganya secara otomatis juga akan naik. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Open economy. Open economy itu adalah sebuah sistem ekonomi di suatu negara yang mengizinkan aliran orang atau tenaga kerja, aliran modal, aliran barang atau aliran jasa masuk dan keluar negara tersebut. Ya. Berlainan dengan closed economy. Tapi ini tidak mungkin semuanya bisa ya. Contoh yang paling sulit itu adalah ini, immobile, tidak begitu mobile. Kalau yang capital, barang, itu masih mungkin mobile, bisa berpindah ke negara-negara lain dengan mudah. Open market operation atau operasi pasar terbuka itu adalah ketika central bank atau bank sentral itu membeli dan menjual
sekuritas di pasar terbuka. Untuk apa? Untuk mengendalikan tingkat suku bunga dan tingkat peredaran uang ya, money supply. Dengan menjual lebih banyak sekuritas, mereka bisa mengambil uang yang beredar berlebih di masyarakat. Membeli sekuritas mereka berarti menambah suplai uang ya. Sekuritas yang diperdagangkan oleh bank-bank sentral itu biasanya adalah obligasi pemerintah, kemudian surat utang jangka pendek atau treasury bills. Mereka juga kadang-kadang juga menjual surat utang yang lain ya, atau surat berharga. Commercial securities itu adalah surat berharga yang lain. Ini adalah operasi pasar untuk mengendalikan peredaran uang ya, dengan cara menjual dan membeli surat berharga. Bisa saja obligasi, bisa saja surat utang negara ya. Kemudian opportunity cost atau ongkos kesempatan atau biaya kesempatan. Ini adalah apa yang Anda keluarkan dan apa yang Anda keluarkan untuk melakukan sesuatu, tapi juga apa yang tidak Anda dapatkan. Ya. Sebagai contoh, saya ulangi ya, ongkos kesempatan itu adalah apa yang Anda keluarkan atau apa yang tidak Anda dapatkan. Sebagai contoh, itu ketika Anda memilih untuk menjadi seorang pengacara, itu ongkos kesempatan itu bukan hanya SPP, tapi juga ongkos kesempatan itu adalah Anda tidak bisa sambil bekerja misalnya sebagai seorang pesepak bola. Misalnya Anda punya bakat pesepak bola. Anda kalau bermain di klub Liga Indonesia, Anda bisa mendapatkan gaji 100 juta per bulan. Per tahun ya. Ini berarti ongkos kesempatan ketika Anda memilih kuliah bukannya menjadi pesepak bola profesional itu ya. Contoh ongkos kesempatan itu misalnya juga begini. Misalnya ketika Anda menolak bekerja. Misalnya Anda saat ini gajinya itu adalah berapa ya? 2 juta per bulan. Kemudian Anda ditawari kerja di perusahaan lain tapi di luar Jawa misalnya di Kalimantan dengan gaji 4 juta per bulan. Dan Anda menolak ini ya. Maka berarti ini adalah ongkos kesempatan sebenarnya 4 juta per bulan itu ya. Oke, selanjutnya optimal currency area atau area mata uang yang optimal. Ini adalah area geografi di mana akan menguntungkan jika memiliki sebuah mata uang tunggal. Misalnya saja euro. Euro itu dipakai di banyak negara di Eropa. Ada sekitar berapa itu ya? 23 atau 21 itu ya. Nah, kemudian mereka punya mata uang tunggal. Keuntungannya, kerugiannya dulu ya. Kerugiannya di sini ya. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengotak-atik kurs ya. Ini bisa merugikan ketika terjadi asymmetric shocks atau terjadi ketidaksimetrisan resesi atau kejutan ekonomi. Misalnya sebuah negara itu kena hantaman ekonomi, sedangkan negara yang lain tidak. Mereka tidak bisa mengontrol tingkat suku bunga mata uangnya karena kan mata uangnya dipakai di negara itu juga kan euronya. Jadi tidak bisa mengontrol tingkat suku bunga. Kemudian juga mereka tidak bisa membuat keputusan atau kebijakan moneter sendiri. Misalnya saja ingin menurunkan mata uangnya nggak bisa, karena harus sepersetujuan semua negara yang lain. Ya. Kemudian itu juga tidak bisa fleksibel menentukan harga dan upah ya. Mereka juga tidak bisa menentukan kebijakan fiskal secara lebih fleksibel. Kebijakan fiskal itu misalnya pajak atau biaya masuk gitu ya. Untuk yang lebih optimal ya, sebuah wilayah yang memiliki mata uang yang sama itu juga sebaiknya juga memiliki tingkat ekonomi yang hampir sama ya, seperti itu. Karena akan mempengaruhi semua anggotanya, semua negaranya. Seharusnya juga tidak ada halangan dalam bidang kebudayaan, tidak ada halangan
bahasa, tidak ada halangan hukum bagi para pekerja negara tersebut untuk masuk dan keluar negaranya. Sebagai contoh Inggris. Inggris itu keluar dari Uni Eropa karena banyak kaum buruh Inggris itu tidak suka ketika pekerja-pekerja dari negara-negara Eropa lain itu masuk ke Inggris. Jadi kaum buruh di Inggris itu maunya pekerja di Inggris jadi dipakai atau diisi oleh orang Inggris sendiri. Maka banyak orang Inggris yang ketika referendum di tahun 2017 itu kalau nggak salah, itu memilih keluar dari Uni Eropa. Akhirnya Inggris tidak memakai euro lagi, memakai pound sterling lagi. Optimum. Optimum itu artinya optimal ya. Ketika Anda berusaha memaksimalkan proses yang terbaik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, itu yang disebut dengan optimum. Dengan berbagai constraint, dengan berbagai hambatan atau halangan. Output itu artinya adalah hasil dari semua aktivitas ekonomi, baik yang diproduksi dengan menggunakan semua faktor-faktor produksi yang ada. Ada 4 ya faktor produksi ya. Land, apalagi capital, terus labor atau tenaga kerja, serta enterprise atau usaha. Output gap itu adalah selisih antara produksi dengan ideal, antara produksi sekarang, selisih antara produksi sekarang dengan produksi ideal. Misalnya sebuah pabrik mampu memproduksi mobil mampu memproduksi 100 mobil sehari. Itu idealnya. Produksi sekarang ternyata tidak mencapai 100, tapi hanya mencapai 90. Berarti gapnya itu adalah 100 dikurangi 90, itu gapnya adalah 10. Outsourcing itu adalah alih daya. Alih daya atau mengalihkan suatu aktivitas perusahaan dikerjakan oleh perusahaan lain. Ya. Supaya apa? Supaya lebih irit biaya, cost efektif. Ini mulai ramai sejak tahun 1990-an. Di Indonesia ini juga sudah sejak ada Omnibus Law, ini makin rancu juga ya, outsourcing itu. Dalam kenyataannya, outsourcing itu lebih rumit daripada kelihatannya, karena makin kontroversial. Kalau zaman sebelum ada Omnibus Law, setahu saya yang namanya outsourcing itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan inti dari perusahaan tersebut. Misalnya sebuah rumah sakit, pekerjaan intinya kan merawat orang sakit dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan. Yang di outsourcing atau pekerja dari luar, itu misalnya kebersihan, kemudian keamanan. Itu kan bukan bisnis atau bukan pekerjaan utama di rumah sakit, sehingga bisa mengambil tenaga dari perusahaan outsourcing di luar itu. Tapi kalau sekarang saya belum pernah membaca Omnibus Law seperti apa ya. Outward investment itu adalah investasi ke luar negeri. Kalau inward investment berarti investasi ke dalam negeri. Over the counter itu berarti perdagangan tanpa memakai jalur resmi. Misalnya kalau di bidang ekonomi ini Anda membeli sebuah sekuritas atau surat berjangka, surat berharga, itu langsung ke agen atau ke bank yang menjualnya. Itu berarti over the counter karena tidak diperdagangkan secara umum. Ya, tidak secara umum diperdagangkan. Overheating itu artinya ketika ekonomi itu berkembang terlalu cepat dan produktivitasnya itu tidak bisa memenuhi demand, tidak bisa memenuhi permintaan. Tidak bisa memenuhi permintaan. Permintaannya terlalu besar, mereka tidak bisa mengejar. Akan menyebabkan inflasi. Ya. Karena permintaan besar dan barangnya kurang, permintaannya besar, akhirnya terjadi inflasi. Overshooting itu terjadi ketika harga-harga di pasar finansial itu bergerak lebih dalam daripada seharusnya. Misalnya ada rumor, misalnya wah Presiden Amerika Trump itu akan terpilih lagi, maka harga gold atau harga emas itu langsung turun jatuh terus gitu ya. Itu berarti overshooting. Tapi kemudian terkoreksi itu berarti para penjual para penjual emas tersebut kembali membeli lagi. Artinya tadi yang menjual banyak itu adalah orang-orang yang overreaction atau bereaksi berlebihan terhadap berita ekonomi. Oke ya. Sampai di sini dulu. Sekian untuk pembahasan dari kegiatan belajar ke-1 dari istilah ekonomi yang diawali dengan huruf O. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.